everyone, and welcome to English Chapel. We have come together this morning to worship the Lord Jesus Christ. Before we begin our service, we will take a moment of silence to ready our hearts for worship. Finish. As we worship the Lord this morning, let us praise Him with the song, You Are Good. Please stand up. Opening prayer by Sister Colin. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness and grace in our lives. We worship you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Please stand up. Sorry, please be seated. And now, we will present our offering to God. We will sing a song, Power in the Blood. There's power in the blood, power
Brother Ferdi will pray for our overflow. Check. Let's pray. Dear Father, we thank you for your faithfulness. We now want to give this offering back to you with thankful heart. Bless this offering for your glory. In the name of Jesus, we pray. Amen. And now, we will listen to the socialization given by Waket Satu, Mistri Suparini MTH. Let's prepare our hearts and sing, I Speak Jesus. Please stand up. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your space. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Oh, there is power
Jesus. Father in heaven, we thank you grateful because this morning we may wake up again. Thank you, Lord. Thank you for all this morning. And now we want to listen your word and listen socialization by academic. Please you bless. Please you help us to understand, to do everything Lord, help us. We pray in Jesus' name. Amen. Please sit it. Saudara, pagi ini adalah sosialisasi dari akademik dan saya mau mengajak kita semua untuk membaca dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Kita akan baca ayat yang ke-22 dari tema yang diberikan dari Yakobus pasal 1. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita semua tahu bahwa surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus untuk semua 12 suku yang ada di perantauan. Untuk semua suku-suku yang sedang ada di perantauan pada waktu itu. Dan isinya tentang banyak nasihat-nasihat. Secara khusus di dalam teks ini kita melihat bagaimana nasihat yang diberikan oleh Yakobus untuk 12 suku itu agar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya pandai mendengar tetapi melakukan firman. Nasihat di dalam teks ini supaya kamu jangan cepat marah, tetapi cepat mendengar dan lambat untuk marah. Ayat 20 dan ayat 21, buang segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, yang selalu menghalangi kamu. Surat ini ditulis supaya 12 suku ini membuang segala kejahatan. Melainkan terima firman dengan lembut karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Maka dikatakan di ayat 22, jadilah pelaku firman. Kenapa? Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan kata firman Tuhan ini, kamu menipu diri sendiri. Bagaimanakah itu menipu diri sendiri? Bagaimanakah kita mengatakan atau kita berkata pada orang atau diri kita bahwa kita menipu diri? Menipu diri adalah ketika kita tahu kebenaran, tapi kita tidak lakukan apa yang kita tahu. Itu sama dengan kita berbohong terhadap diri sendiri. Di bagian lain, di ayat 26 dilanjutkan masih di dalam teks ini. Ayat 26 lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari jemaat pada waktu itu adalah ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau seseorang dikatakan beribadah, kita mengatakan saya rajin beribadah.
Saya selalu mau ada di ibadah couple, di ibadah mana saja saya paling rajin. Bahkan mungkin nanti akhir semester saya dapat reward untuk itu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita dengan cepat marah dan seterusnya, maka kita adalah pembohong atau menipu diri sendiri. Dengan kata lain, seringkali kita mengatakan itu sama dengan orang munafik. Dia tahu, dia dengar, dia diajar, dia mengerti, tetapi dia tidak lakukan. Dalam satu definisi pendidikan, pendidikan itu kalau ada perubahan, yang berubah harus semuanya, yaitu pengetahuannya berubah, sikapnya berubah, dan perilakunya berubah. Itu artinya belajar atau ikut pendidikan. Jadi ketika kita dalam jenjang pendidikan tertentu atau ketika kita mengatakan saya sudah belajar, maka harus disertai, ditunjukkan dengan perubahan-perubahan. Mulai dari kita mengerti dulu, kita dengar, kita mengerti, kita paham, lalu kita coba pahamkan di dalam sikap kita. Oh begini ya, harus begitu ya. Oh sebaiknya begini, kata firman Tuhan begini dan seterusnya. Dan apa yang kita mengerti dalam sikap, apa yang kita pahami itu, kita harus buktikan melalui tingkah laku. Itu baru dikatakan totalitas. Tetapi kalau hanya batas mendengar saja, pandai mendengar, semua didengar, semua dipelajari, pandai sekali menguraikan dari Kejadian sampai Wahyu misalnya, tetapi dia tidak pandai melakukannya, firman Tuhan katakan itu namanya pembohong atau menipu diri sendiri. Di bagian lain yang bisa dijadikan dukungan untuk itu ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. 2 halaman dari Alkitab saudara, kita akan lihat di sana pasal 4 ayat 17 mengatakan begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas. Kalau kita hanya tahu dan dengar, pandai mendengar dan tahu saja, tapi kita tidak melakukannya, maka kita dikatakan menipu diri dan kita berdosa. Kalau kita tahu berbuat baik dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu baik, tapi kita tidak lakukan, itu sama saja kita berdosa. Jadi definisi dosa bukan hanya ketika mencuri saja, ketika kita berkelahi dan seterusnya, tetapi ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tidak lakukan, itu sama dengan berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita pagi ini menjadi dasar bagaimana kita sebagai mahasiswa STFT Jafrai bukan hanya pandai melakukan, bukan hanya pandai belajar menafsir, berkhotbah, mengenal seluruh isi Alkitab, tetapi kita juga harus pandai melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, dalam hal ketaatan kita harus lakukan supaya kita tidak dikatakan pembohong atau menipu diri, bahkan itu berdosa. Jangan sampai kita berdosa karena itu kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang munafik. Tuhan memberkati kita dan kita masuk kepada sosialisasi kita pagi ini. Di bagian semester baru ini, sebagian besar sudah saya sampaikan di akhir semester lalu, pada semester lalu, tetapi maba, adik-adik maba belum ada. Jadi saya mau sampaikan sedikit berkaitan dengan kurikulum baru kita dan kepada yang lama juga bisa mengikutinya. Pertama kita mau lihat dulu istilah-istilah
Saya mau menggunakan istilah-istilah dulu yang sering dipakai di dunia akademik. Yang pertama adalah SKS. SKS itu adalah satuan kredit semester. SKS, satuan kredit semester, lalu sering digunakan dengan IPK, indeks prestasi kumulatif. Artinya indeks prestasi hasil rata-rata nilai seluruhnya. Dan ada IPS, bukan ilmu pengetahuan sosial, IPS, indeks prestasi semester. Setiap semester ada indeks prestasinya. Jadi misalnya saudara mengambil 7 mata kuliah, berapa dirata-ratakan, lalu dibagi dengan 7, itulah rata-rata IPS saudara. Dan IPK itu kalau seluruhnya sudah 5 semester, 6 semester, dijumlah semua lalu dibagi. Itu ada istilah IPS, IPK. Lalu RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, semua ada RPS, dosen-dosen memberi RPS, itu rencana. Atau KHS yang sering saudara harus isi setiap semester adalah KHS, kartu hasil studi saudara. Ya, kartu hasil studi yang selalu saudara akan lihat berapa isi KHS-nya ya. Nah, ini bagian jumlah satuan kredit semester atau SKS, bahwa di dalam pendidikan stratum 1, ini khusus yang stratum 1 saya bicara, bahwa peraturan pemerintah rata-rata itu adalah 144 SKS per satu prodi sampai 160 SKS. Yang lalu kita buat 152 SKS untuk kurikulum yang lama. Dan kurikulum baru ini kita perkecil lagi dia menjadi 148 SKS. Jumlah SKS yang kurikulum baru ya, yang lama 152, yang baru 148. Yang dijadwalkan akan diambil akan ditempuh selama 8 semester. Itu yang kita atur, itu yang direncanakan, itu yang kita sengaja membuatnya untuk saudara. Jadi 148 akan diselesaikan di dalam 8 semester dan paling lama 14 semester. Jadi 4 tahun sampai 7 tahun saja. Karena itu saudara-saudara yang senior yang mendekati semester 12 mungkin sekarang ada di semester 10, ingat-ingatlah ya, ada 14 semester saja. Jadi saudara berupaya untuk bisa tepat waktu ketika ada di 8 semester. Memungkinkankah untuk saudara bisa menempuh tepat 4 tahun? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena ada banyak contoh dalam presentasi kita, jumlah mahasiswa yang bisa menyelesaikan waktu 4 tahun memang tidak semuanya, belum 100%, dan kita berharap semua mahasiswa kita bisa setiap angkatan 100% 4 tahun. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tapi rata-rata kita bisa mencapai 50% mencapai di 4 tahun 8 semester. Ya itu rata-rata ya, yang 50%-nya itu ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. 7 tahun maksudnya. Gitu ya, oke. Pada semester pertama mahasiswa, ini menurut peraturan SNDikti yang baru ya. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22, maksimal. Dan kita atur pada kurikulum baru ini setiap semester untuk semester 1 adalah 20 SKS saja. Berarti ini ada perubahan dari yang lama 23, yang baru sekarang hanya 20 SKS. Itu artinya saudara tidak terlalu dibebani dengan banyak dibanding kakak-kakak buat yang adik-adik angkatan 24, 25.
tidak terlalu dibebani berat dengan SKS. Jadi diharapkan saudara harus betul-betul siap fighting ya, betul-betul berjuang untuk itu. Karena tidak banyak lagi SKS-nya. Kalau tugas banyak, ya memang namanya orang kuliah, tugasnya pasti banyak. Nah saudara dalam adaptasi jangan menjadi shock ya, karena lihat, banyak sekali tugasnya. Kakak-kakakmu itu 23 SKS. Nah saudara dengan 20 SKS berharap saudara mulai mengerti dan siap untuk menjalani semester yang baru ini. Buat maba ya, buat maba. Kalau buat angkatan 24 sudah tahu itu, sudah biasa. Oke. Berikutnya, manakah dia? Ke sana ya, oke. Pada semester selanjutnya, beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan IP. Jadi setelah semester 1, berapa IPS saudara, itulah yang akan menentukan berapa SKS yang akan saudara ambil. Nah untuk penentuannya seperti ini. Jika IPS-mu besar rata-ratanya adalah 3,5 sampai 4, kan Anda boleh mengambil maksimal 24 SKS semester depan untuk angkatan 25 ini ya. Jika IPS-mu, indeks prestasi semestermu adalah 3,0 sampai 3,49, saudara ambil 22. Kalau IP-nya 2,51 sampai 2,99 boleh ambil 20. Kalau 0 sampai 2,5 boleh ambil 18. Kalau IP-nya 1,5 sampai 2 boleh ambil 14. Kalau kurang dari 1,49 boleh maksimal 12. Tapi kita selalu hanya memberi Anda 10 SKS. Itu maksimal ya. Jadi kita kasih 10 bukan 12. Karena itu maksimal. Nah saudara-saudara yang punya IPS rata-rata, saudara perhatikan IPS-mu itu berapa? Kecuali maba ya, maba belum bicara IPS karena Anda baru mau kuliah. Tapi di atas ini tolong perhatikan IPS-mu ini berapa rata-ratanya ya. Kalau di bawah 2 maka proses belajar saudara akan lama. Kalau IPS saudara rata-rata tidak mencapai 2, maka bisa jadi. Sedangkan 2 saja, kalau Anda dapat rata-rata 2, Anda pasti tidak akan menempuh 4 tahun. Anda bisa menempuh 5 sampai 6 tahun. Kalau 2. Jadi apalagi di bawah 2, bisa sampai 7 tahun. Kalau 10-10 SKS, maka yang terjadi adalah 16 semester. Begitu, kalau 10-10 kan rata-rata 20. Kalau 10 saja berarti kali 2 dari 8 semester. Begitu ya. Oke, bagaimana sistem penilaian indeks prestasi itu? Nah ini dia. Dalam ujian atau nilai dari dosen, saudara akan diberikan nilai A apabila nilai total tugas dan kuliah saudara, nilai kuliah saudara, mata kuliah saudara, baik ujian, tugas-tugas dari dosen itu dapat 85 sampai 100, itu dapatnya A. A itu setara dengan 4. Jumlahnya nilainya 4. B kalau nilainya 75 sampai 85, itu dapatnya B atau setara 3. Begitupun C setara 2, 65 sampai 74. D itu angkanya 1, 41 sampai 64. Tetapi kami di kampus ini tidak memberlakukan nilai D itu. Jadi nilai D itu dianggap Anda mengulang. Apalagi E. Nah, E itu memang karena gagal. Dari awal saudara gagal karena absen misalnya. Kalau absen saudara tidak cukup 80%, maka Anda dinyatakan gagal dengan mata kuliah itu. Beda kalau SMA ya. SMA itu biar Anda mau sakit 2 minggu tidak masuk, tidak masalah. Tapi kuliah tidak sama lagi. Beda ya, kuliah tidak sama dengan SMA. Jadi Bu, saya izin sakit, silakan istirahat. Tapi absennya ya tidak sama, tidak ditulis
ditulis sakit tetapi dihitung sudah absen, itu tidak masuk itu, ya, tidak masuk kelas, bukan boleh diizinkan, beda lagi ya. Oke, nah ini usahakan semua kita, usahakan nilai kita adalah ada di C, B, dan A. Bagus kalau rata-rata nilai kita ada di A. Kalau rata-rata nilai A lebih banyak daripada B, maka Anda bisa selesai 4 tahun. Tapi kalau rata-rata juga di C, menurut penghitungan bisa sampai 5-6 tahun. Kalau rata-rata C. Begitu ya, kalau banyak C-nya, banyak C-nya biasanya bisa 5 atau 6 tahun. Karena berdasarkan jumlah SKS yang diambil tentunya. Jadi kenapa begitu? Iya, karena SKS yang diambil menentukan lamanya dan cepatnya Anda selesai. Berikut mata kuliah pilihan kalau saudara-saudara yang mengambil 24 SKS karena IP saudara tinggi, rata-rata A atau B, maka saudara boleh memilih mata kuliah pilihan untuk mencukupkan. Misalnya Anda dapat 24, tapi di dalam kurikulum Anda hanya 20 yang ada. Nah, saudara bisa ambil mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini untuk menolong saudara, misalnya Anda dari Prodi Pak, saya mau belajar banyak tentang, lebih dalam tentang hermeneutik. Oh silahkan, saya mau belajar lebih banyak tentang musik yang bagian ada beberapa daftar yang kita bisa keluarkan di sini, Anda bisa ambil itu sebagai mata kuliah pilihan. Begitupun Anda yang prodi teologi, saya mau nanti siapa tahu jadi guru, saya mau masuk mata kuliah pilihan PAK misalnya, atau konseling misalnya, silahkan Anda boleh memilih. Asal memang IP saudara tinggi, 24 SKS, dan yang saudara ambil yang inti adalah 20 SKS, Anda boleh ambil 4 SKS itu dengan mata kuliah pilihan. Ya, tapi kalau Anda memang SKS-nya 20, IPS-nya memang rata-rata untuk 20, lalu Anda mau tambah pilihan, ya enggak bisa. Enggak boleh itu, ya. Sesuai dengan IPS. Tapi kalau lebih istilahnya Anda dapat bonus, bebannya bisa menambah, silahkan Anda boleh ambil mata kuliah pilihan. Yang diprioritaskan adalah mata kuliah mayor saudara. Mayor saudara teologi, ya habiskan dulu teologi. Pak, ya Pak habiskan dulu. Gitu ya. Tidak boleh ambil pilihan mayor saudara tinggalkan. Tidak boleh. Jadi kita harus tahu batasannya. Mata kuliah bersyarat, ini ada beberapa daftar mata kuliah bersyarat. Artinya apa mata kuliah bersyarat? Mata kuliah bersyarat adalah mata kuliah yang tidak boleh mengambil di atasnya yang selanjutnya kalau ini belum diselesaikan. Jadi mata kuliah bersyarat kita ada bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, etika, hermen, teori homiletik, dan teologi pastoral. Ini bersyarat. Jadi kalau salah satu, misalnya yang di sini Anda belum lulus, jangan ambil di sini. Atau misalnya kalau Anda tidak lulus bahasa Yunani, Anda mau masuk homiletik, hermeneutik, ya mau bagaimana? Belum bisa bahasa Yunaninya, terus mau hermennya, nah itu agak sulit ya. Itu bersyarat, jadi tidak bisa dilewati. Maka mata kuliah inilah saudara harus berupaya. Memang ini mata kuliah cukup sulit bagi kita orang Indonesia karena kita tidak bahasa Yunani tiap hari, ya toh. Bahasa Indonesia kita kadang-kadang juga masih sulit, apalagi mau bahasa Yunani, kan begitu. Tapi saudara berjuang, berusaha, saudara berupaya belajar tambahan. Dari mana belajar tambahannya? Coba tanya sama kakak-kakak yang sudah tamat, yang sudah senior, tanyakan bagaimana belajarnya, minta diajari. Atau kumpul bersama-sama lalu minta dosennya untuk bantu mengajari saudara di luar dari jam kelas saudara. Itu bisa menolong saudara untuk punya tambahan pelajaran-pelajaran yang bersyarat ini. Ya, oke, kita lanjut. Hubungan absen couple. Nah, hubungan absen couple itu dengan SKS ada, karena ini memang peraturan yang dari dulu sudah ditekankan untuk kita.
Apabila saudara di dalam couple, ibadah absen couple-nya dalam akumulasi atau per semester atau akumulasi dari seluruh semester-semester sebelumnya. Misalnya Anda menabung semester ini 5 absen, semester depan 5, semester berikut 5, maka semester 4-nya di jumlah sudah 15, baru kena potong. Kenapa saya baru cuman 5 sudah kena potong? Tidak, itu akumulasi dari itu tabungan saudara. Jadi kalau saudara-saudara mau suka menabung, harusnya menabung uang. Tapi kalau saudara mau menabung absen, boleh saja, itu hak saudara juga. Tetapi konsekuensinya adalah pada jumlah 15 nanti pasti akan terpotong. Nanti di semester 5 kah, semester 4. Karena Anda rajin menabung 555 tiap semester, maka jadinya 15 diakumulasi akan terpotonglah di situ. Ya, kalau 15 absennya dalam satu semester, maka akan dipotong 2 SKS. Begitupun kalau 30, hitung-hitung jumlah saja ya, 15, 30 akan terpotong lagi. Ini peraturan yang disepakati oleh pimpinan dari lalu-lalu, memang begitu peraturannya. Jadi tolong perhatikan, kenapa begitu? Kenapa orang ibadah juga harus dihitung-hitung? Karena saudara sedang sekolah di bagian yang khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Yang identik setiap hari kita selalu harus dekat dengan Tuhan. Dalam persekutuan, harus dalam ibadah dengan Tuhan. Lalu kalau hanya untuk ibadah juga saudara dipaksa-paksa, kita ini mau jadi apa? Bukankah lulusan kita adalah mau melayani di gereja, mau menjadi guru di sekolah. Lalu keteladanan apa? Ini pembentukan karakter. Bagian ini ibadah couple adalah bagian dari pembinaan rohani untuk membentuk karakter saudara. Nah, karena itu jangan berpikir bahwa untuk apa diurus-urusi itu SKS kita dengan couple. Ada urusannya supaya Anda semakin mengerti karakter-karakter yang terbentuk. Supaya firman Tuhan tadi yang kita baca jangan jadi hanya pendengar, tapi harus jadi pelaku firman. Jangan pandai berkhotbah, harus buat ini, buat kita sendiri tidak lakukan. Jadi ini kiranya mengerti saudara semua mengapa ada pemotongan khusus buat maba, mengertilah. Jadi jangan kumpul-kumpul tabungan absen. Kalau tabungan di bank bagus sekali, ya bagus sekali. Tambah-tambahi di bank itu uangmu. Tapi kalau di couple jangan ditambah-tambahi. Ya, paling tidak kalau satu dalam satu semester 1 kali alfa. Semester 2 1 kali, 1 kali. Sampai tamat 8, tidak kena potong. Saya tidak ajari saudara untuk absen ya. Tapi maksudnya kalaupun terpaksa Anda harus absen 1 saja, jangan 5. Kalau 5 dikali 3 semester sudah 15, nanti semester 4-nya langsung terpotong seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan bagian ini. Berikutnya berdasarkan buku peraturan akademik bab 1, ini dia tadi ya yang saya bilang ya. Oh berarti dia agak keliru di sini. Sorry. Mana dia yang mundur itu? Boleh yang mundur kah? Bukan ini yang mundur, mana dia? Ini tadi ya. Apabila absen, oh iya ini dia, betul ya, sudah ya, benar ya. Nah itu dia. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti ibadah kegiatan kuliah. Oke, ini kegiatan kuliah 80%. Maksudnya 80% itu apa? Maksudnya kalau saudara tidak hadir di 3 minggu itu masih deadline, itu tanda-tanda, siap-siap warning, masih bisa 3. Tapi keempat kalinya itu sudah batal, dihitung persennya itu 80-nya di situ. Ya, jadi jangan sampai alpanya. Kalau sudah 3 warning jangan lagi alpa. Saya katakan di kelas saya, biar mau sakit kepala, biar mau batuk-batuk pakai masker, duduk saja. Karena itu absensi saudara mempengaruhi. Ya, kalau masih bisa berjalanlah. Kecuali Anda betul-betul sudah terkapar di rumah tidak bisa bangun, ya apa boleh buat.
Ya, tetapi kalau Anda masih bisa bergerak, masih bisa jalan, jalanlah. Karena itu sangat besar pengaruhnya di dalam perkuliahan saudara. Jadi di kali keempat baru itu dinyatakan batal. Ketiga masih belum batal karena itu belum 80% dari 16. Ya, dari 16. Oke. Sama saja, kalau 3 SKS atau 2 SKS kehadiran di minggu itu, di minggu pertemuan yang dihitungnya ya. Jadi ini saudara harus pahami bagian ini. Nah ini adalah kurikulum baru kita untuk teologi, kecil sekali ini ya. Tapi saya kasih lihat saja yang secara garis besar bahwa di semester 7 ini semester 7 yang kita buat adalah saudara PKL tapi kuliah juga. Nah yang kita susun adalah melakukan 2 bulan penuh sebagai intensif. Saudara selesaikan mata kuliah ini baru saudara praktek. Prakteknya hanya 4 bulan dianggap 16 minggu pertemuan saudara selesaikan. Jadi sama saja bukan 6 bulan seperti yang lalu tapi 16 minggu pertemuan atau 4 bulan. Saudara ada di tempat praktek September sampai Desember. Dan sebelum saudara PKL, saudara harus selesaikan beberapa mata kuliah. Bagus kalau saudara yang IPS-nya rata-rata 24, saudara ambil juga ini dulu. Setiap IPS-nya dapat 24 atau 22, sementara dalam kurikulum hanya 20 misalnya, Anda ambil yang di sini-sini. Supaya begitu selesai Anda tidak terlalu banyak berhutang untuk harus kuliah lagi karena di sini sistem pembayarannya 2 kali. Sistem pembayaran dengan PKL sendiri, sistem pembayaran untuk kuliah ini juga sendiri. Kalau yang lalu, kurikulum yang lalu, di sininya yang berbeda. Skripsi sambil kuliah. Skripsinya sendiri bayar, kuliahnya juga bayar. Sekarang kita pindah di sini. PKL-nya bayar dan kuliahnya bayar. Jadi yang dari sini kita pindah di sini. Sehingga waktu saudara di sini hanya bayar skripsi saja. Ini hanya pemindahan tapi sistemnya tetap sama. Begitu ya? Oke. Nah ini adalah kurikulum-kurikulum kita di prodi-prodi baik itu PAK, musik, teologi tadi dan konseling. Kecil sekali ini, saya juga tidak bisa lihat di sini apalagi saudara di situ ya. Ya begitulah, ini kurikulumnya. Saya kalau dikasih satu-satu kan nanti jadi besar per semester kita lihat lama sekali ya. Inilah kurikulumnya. Dan saudara bisa lihat itu di dalam map saudara. Kalau saudara punya map, buku map itu saudara bisa lihat di situ. Mana-mana mata kuliah yang harus kita ambil. Oke coba buka teologi dulu. Kasih besar dulu teologi. Ya lalu lihatkan yang semester 1. Nah ini contohnya ya, ada di 20 SKS, ini mata kuliah yang ambil. Kalau semester depan saudara dapat IP-nya tadi, IP-nya 3,51, Anda dapat 24 SKS. Artinya Anda boleh ambil mata kuliah pilihan atau Anda boleh ambil mata kuliah tambahan yang ada di semester 3. Jadi ambil di semester 1, di semester sini Anda akan ambil, oh saya dapat 24 SKS Bu, baik. Ini 20 SKS, saudara tambah yang di sini. Jadi Anda sudah mencicil duluan. Bu nanti ya kalau di sini dapat lagi bagus, tambah lagi di bawahnya. Jadi semakin banyak, semakin cepat Anda bisa menyelesaikannya. Kalau IP-nya rata-rata 3,51 ya itu. Tapi kalau rata-rata 3,0, 3,2 ya 22 SKS sama saja. Anda boleh mengambil juga yang ada di bawah-bawahnya ya. Maksudnya di semester-semester atasnya. Ini di bawah-bawah maksudnya tulisannya di bawah tapi semester atas. Begitu ya. Oke. Sudahkah ini habis ya? Habis ya? Oh ya. Nah sebelum pertanyaan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa dosen pembimbing akademik
semua mahasiswa selama kuliah dia punya dosen pembimbing akademik. Kita sudah mengupayakan dosen PA-nya itu tidak menangani banyak-banyak. Kalau yang semester di atas-atas, mereka satu dosen PA itu bisa sampai 30-40. Kali ini kita tidak buat seperti itu, kita perkecil dia. Maksudnya apa? Supaya dosen pembimbing akademik itu adalah orang tuamu selama engkau ada kuliah di sini. Jadi pembimbing akademik itu adalah orang tua yang saudara punya selama ada di sini. Mau bilang orang tua angkat juga boleh, terserahlah. Tapi selama Anda kuliah, dosen PA-mu itulah pendampingmu. Itu orang tuamu yang bisa saudara konsultasi tentang akademik, saudara konsultasi tentang masalah-masalah pribadi. Bisa saudara konsultasi uang, tapi jangan minta sama dosen PA-mu ya. Karena dosen PA tidak menyediakan uang. Artinya bergumul bersama mendoakanmu. Kalau ada masalah dengan belajar, masalah dengan teman, masalah bisa cerita. Karena dosen PA-mu itulah orang tuamu selama kuliah. Jadi kalau engkau juga IP-nya tidak sampai 2 ya, pasti dosen PA-mu akan tanya dan cari apa masalahmu. Kenapa IP-nya atau SKS yang diambil hanya 10. Kenapa itu? Nah, pasti dicari sama dosen PA. Atau sudah waktunya skripsi. Kenapa belum susun skripsi? Pasti dicari. Misalnya Anda susun skripsi. Kenapa tidak maju-maju dari bab 3 terus di situ? Tidak maju-maju. Nah, Anda pasti dicari juga. Jadi pentingnya dosen PA sebagai orang tuamu selama engkau kuliah di sini. Tolonglah saudara-saudara selalu berkomunikasi dengan dosen PA berkaitan dengan studi atau berkaitan dengan masalah pribadi. Misalnya diputus pacar kah atau sedang galau ambil keputusan mau pilih yang ini atau yang itu kah. Boleh tanya sama dosen PA itu ya. Siapa tahu ada solusi. Nah itu. Mereka menjadi temanmu, mereka menjadi orang tuamu selama engkau kuliah di sini. Jadi dibutuhkan kekeluargaan yang baik. Karena itu kami mohon semua dosen-dosen pembimbing akademik untuk bisa merangkul semua mahasiswa yang ada di bawah naungannya dengan baik. Setidaknya tahu apa masalah-masalah jika terjadi kondisi macet di dalam studi misalnya. Atau kondisi menurun di dalam prestasi misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mau menyampaikan peran dosen PA itu besar juga untuk saudara ya. Untuk mendukung studi saudara selama ada di STFT Jafrai. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Kalau ada yang terlupa nanti saudara bisa tanyakan. Nanti kami bisa, kalau bisa dijawab akan dijawab segera. Sekarang waktunya untuk bertanya. Masih ada 3 menit saja saya kasih untuk bertanya. 3 menit saja ya, oke. Karena ini masih ada 7 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, 1 orang di sana. Baiklah, shalom. Saya ingin bertanya Bu berkaitan dengan kurikulum sebentar tadi. Kalau kata Ibu untuk kurikulum yang contohnya untuk jurusan teologi dan juga PAP, mereka kan mengambil itu Hebrew dan juga Greek. Dan untuk kami anak musik itu kan tidak diambil Bu. Nah pas di semester selanjutnya, kalau mereka tidak lulus di bahasa itu, mereka tidak bisa ambil Hermen. Bagaimana dengan kami Bu yang tidak mengambil bahasa itu, lalu kami ambil Hermen Bu, kami linglung Bu. Untuk semester ini, mungkin ini adalah saya wakil untuk adik-adik kami juga, adik 25, karena sekarang kami dan teman-teman yang anak musik kami bingung Bu, karena untuk kembali ke basic bahasa Ibrani dan juga Yunani itu kami nggak tahu apa-apa sih Bu. Iya,
Baik, terima kasih ya. Karena musik itu ada di bawah Prodipak, masih di bawah Prodipak. Kecuali nanti musik sudah berdiri prodi sendiri, Anda mungkin bisa bebas dengan yang namanya Hermen dan sebagainya, tergantung dari kurikulumnya. Tapi karena masih di bawah PAK dan PAK juga harus mengambil itu, maka langkah yang bisa dibantu adalah saudara coba ambil di luar dari jam kelas untuk belajar sedikit saja mengenal tentang bahasa-bahasa itu. Supaya Anda jangan merasa buta betulan ya. Jadi kalau Anda mau mengambil Yunani Ibrani kan boleh juga sebenarnya. Tapi itulah kesulitan saudara ketika mau mengambil Hermen Anda tidak punya dasar dengan bahasa. Jadi karena Anda ada homiletik. Nah bagaimana mau bisa mengkhotbahkan kalau Anda tidak bisa menghermen? Bagaimana kita bisa menafsir kalau kita tidak tahu bahasa aslinya? Itu kan masalah. Jadi jembatannya itu begitu. Nah cuma karena di kurikulum ini tidak ada Yunani dan karena terlalu banyaknya mata kuliah untuk konsentrasi musik, untuk spesifikasinya, maka saudara harus menambah itu dengan belajar tambahan untuk supaya mengikuti. Bukan seperti teman-teman yang fokus dengan Yunani Ibrani, tetapi sedikit gambarannya saudara bisa dapat dari situ. Jadi perlu tambah effort sedikit untuk mempelajari itu ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau masih ada satu lagi. Tadi saya bilang 3 menit. Satu lagi kalau masih ada. Kalau tidak ada berharap saudara mengerti. Tapi jangan sesudah ini Anda mulai bertanya-tanya di belakang berbicara di luar dari ini. Lalu yang Anda tanya itu juga tidak terlalu mengerti. Dia jelaskan salah-salah kepada Anda. Akhirnya penerapannya salah. Banyak yang begitu. Kenapa ini? Kata temanku. Kenapa ini? Katanya begini. Kata siapa? Itu teman bilang. Nah Anda tidak cross check ke bagian akademik. Jadi tolong kalau ada informasi-informasi pastikan ada Ibu Novi di bagian depan, di front itu ada Ibu Novi, Anda bisa langsung tanya atau langsung ke Ibu Rensi. Anda bisa bertanya ke sana supaya Anda jangan berjalan dengan meraba-raba atau mendapat guru dari temanmu. Bukan tidak baik, bisa jadi temanmu benar, bisa jadi temanmu salah info, Anda menerapkan salah juga. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk waktu dan perhatiannya. Tuhan memberkati. Good morning, brother and sister. On behalf of the Chapel Commit, we would like to say thank you to Reverend Dr. Tri Supartini MTH for delivering the academic briefing this morning, and also all servants who have served this morning. God bless you. Chapel schedule Friday, September 12, 2025 is a prayer service which will be led by Evangelist Joshua Kamerning MTH and also by the Chapel Commit. The first to leave the chapel are the lecturers and also all employees, followed by the students who are seated at my right, center, and so on. This is the announcement. God bless you. Wait, Ecclesiastes 3, verse 11 say, "For everything there is appointed time and an appropriate time for every activity on earth." Look at this. So beautiful. Evangelist Joshua Kamerling MTH to come and pray our closing prayer. Please stand up.
For our closing prayer, I will read from Romans chapter 15, verse 13. Let us pray. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. You may be seated. Take a moment of silence. Finish. Have a good day and God bless.